Tadi udah ada. Bulan udah ada, bintang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum tiddari amin. Qala wal hasilu itu bentuknya isim fa'il tuh. Hasala yahsulu uhsul khoslatan hasilun ya, ditambahin alif lam wal hasilu. Kenapa bacanya dhamma? Karena dia di awal kalimat gitu. Al mubtada'u huwa ismun marfu'un bi awalil jumlah. Mubtada itu isim yang dirofakkan terletak di awal kalimat. Nah, wal hasil itu isim apa fi'il? Isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Kan kemarin begitu. Wal hasilu anna mani taqoda. Dan hasilnya, dan wal hasil gitu. Wal hasil anna mani taqoda. Anna bahwa man i'taqoda, diwasalin bacanya man i'taqoda, orang yang beriktiqad annal asbabal adiyata, bahwa sebab-sebab adat, sebab-sebab kebiasaan ya, biasanya gitu. Kan nari seperti api, wasikini sikin apa? Pisau, wal akli makan, wasyurbi dan minum. Tu'asiru memberi bekas ya, mempengaruhi, bisa menjadi fi musabbabatiha pada yang disebabkannya. Dengan sebab api menyambar maka kal kharqi, maka seperti terbakar. Kalau api bakar apa? Sifatnya membakar. Wal qat'i dan memutus, itu pisau. Wasab'i dan kenyang, makan pasti kenyang. Sebenarnya nggak pasti kenyang, biasanya kenyang orang makan, namanya sebab adi itu. Kalau dibilang pasti, bukan sebab adi itu. Nah, kemarin kan ada bahwa ada pendapat bahwa sebab adat itu bisa terjadi dengan kekuatan yang diciptakan Allah, atau bisa jadi dengan memang biasanya, tabiatnya, wataknya, gitu. Nah di sini di sini itu bahwa siapa orang yang beriktikad bahwa sebab kebiasaan adat istiadat seperti api, pisau, makan, minum, tu'asiru memberi bekas gitu. Mempengaruhi, kalau orang bilang, kalau zaman dulu artinya itu memberi bekas, mempengaruhi ya, sebab akibat istilahnya pada yang disebabkannya. Kal kharqi seperti terbakar, api menyentuh apa? Kertas maka terbakar. Wal qat'i dan memotong, pisau bisa memotong. Wasab'i dan kenyang, makan kenyang. Warai dan hilang aus. Rai itu artinya hilang aus. Makanya namanya rai, memang nggak aus tuh rai. Diminum itu lah. Gitu. Jadi dengan sebab minum maka hilang haus. Bizatiha. Nah, kata-kata bizatiha, dengan zatnya. Memang benda itu memotong. Benda apa? Benda api bisa membakar. Benda pisau bisa memutus. Benda makan, ya kalau makan kenyang. Nah itu semua kalau dibilang apa? Dengan zatnya, bahwa kafirun bil ijma, maka dia itu menjadi kafir dengan ijma. Namanya watak. Kemarin Anda bilang watak. Kalau watak itu memang apa? Udah ada, memang wataknya begitu. Nah itu namanya apa? Kafir, orang yang berpendapat seperti itu. Artinya Allah tidak melakukan sesuatu. Namanya Allah disaingin. Padahal Allah itu
menjadikan setiap makhluk dan perbuatannya. Nah, pisau makhluk, api masuk makhluk, termasuk perbuatan api membakar. Kalau dibilang api apa? Membakar dengan memang zatnya yang membakar, maka itu menjadi kafir. Kalau orang yang beretikad seperti itu, karena artinya apa? Menafikan perbuatan Allah. Jadi Allah jadi rival ya. Nah, iya jadi riba, Allah lepas tangan. Gitu. Itu bil ijma tuh, ijma lagi, ijma ahli ahli tauhid, ya, ijma ulama ahli tauhid. Nah itu kalau tadi itu bukan bi apa? Itu namanya bi tabihi, wataknya. Sekarang au bi qawatin, au bi quwatin, atau benda-benda tadi yang kita sebutkan itu mempunyai kekuatan. Ya Allah, yang Allah ciptakan pihak padanya mengenai itu benda. Allah menciptakan, punya apa? Memberikan kekuatan kepada pisau dan sebagainya. Gimana hukumnya? Kalau orang berpendapat seperti itu, babi kubrihi kaulani, mengenai kekafirannya ada dua pendapat. Ya. Ada dua pendapat. Wal asahu, dan kaul asoh annahu laisa bikafirin. Orang yang berpendapat seperti itu tidak kafir, tapi bal fasikun mubtadi'un, fasik dan ahli bid'ah. Nah, fasik dosa besar, mubtadi'un ahli bid'ah. Dolalah juga dong. Hah? Dolalah dong. Dolalah juga gitu. Dosa besar. Kenapa? Karena ada hal-hal yang bukan perbuatan Allah. Padahal kita itu semua yang ada di dalam ini, di alam ini, la haula wala quwata illa billah, nggak punya daya apa. Sedikit pun kita tidak mempunyai kekuatan. Kok kita bisa melakukan itu? Allah yang gerakin, Allah yang perbuat gitu. Itu secara hakikat ya, tauhid. Mubtadi'un ahli bid'ah, atau ahli bid'ah, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Dia membid'ahkan suatu perbuatan yang bukan perbuatan Allah. Wa mislul qailina, wa mislul qailina bidzalika al-mu'tazilatu. Contoh orang-orang yang berkata yang demikian itu, artinya i'tiqad yang tadi itu namanya Mu'tazilah. Al-qailuna, yang mengatakan bi annal abda yakhluqu af'ala nafsihil ikhtiyari yata bi quwwatin khalaqahallahu fihi. Orang Mu'tazilah mengatakan bahwa seorang hamba menciptakan perbuatannya diri sendiri secara usaha dengan kekuatan yang Allah ciptakannya pada itu perbuatan gitu. Jadi ditinggalin Allah ya. Iya, Allah tinggalin. Allah udah ciptain kan? Kita gunain deh gitu. Nah, pendapat itu kafir. Enggak, fasik gitu. Fasik perbuatan seperti itu, i'tiqad seperti itu, bahwa ada seorang hamba bisa menjadikan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu secara usaha dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah pada dirinya. Ucapan itu benar sepertinya. Oh, ini dikasih kekuatan kok sama Allah, gitu. Kan benar. Tetapi di situ setelah dikasih kekuatan kita gunakan, Allah tidak melakukan apa-apa. Kelihatannya doang benar. Kelihatannya doang. Nah, itu dia mantik itu gitulah. Namanya itu kalau dalam bahasa ini apa? Pseudologik. Logika yang semu gitu. Seolah-olah ada sesuatu yang bukan ciptaan Allah gitu.
Loh, kita melakukan itu hanya sekedar usaha. Semua itu ketentuan Allah. Gitu. Dengan usaha itu sehingga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Gitu. Jadi gitu. Orang yang mengatakan seperti itu ada namanya Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah. Nah, apa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah itu kaum yang menggunakan akal murni, pure akal. Jadi kalau nggak masuk di akal, ya nggak bakal terima. Gitu. Kaum rasionalis. Kalau di sholat dia masuk surga misalnya. Iya, kalau sholat pasti masuk surga. Gitu. Padahal emang surga itu emang milik dia, milik Allah kok. Gitu. Kan saya berbuat, iya, teman perbuatan ini menurut ente apa? Sempurna, tapi menurut Allah belum tentu. Makanya di situ dalam beribadah harus kita kita yakini ada dua hal yang harus kita lakukan, harapan dan rasa takut. Gitu. Khawatir jangan-jangan walaupun sempurna menurut kita, tapi menurut Allah nggak sempurna, nggak diterima ini. Nah, tapi ada harapan itu, Allah Maha Pengampun, Maha Rahmat. Nah, sehingga kita jadi lega. Gitu. Makanya kalau doa wa rahmatuka arja indana min a'malina. Tahu artinya itu? Rahmatmu ya Allah, saya lebih harapkan daripada amal saya. Amal saya itu nggak seberapa. Gitu. Kan banyak orang, saya kuat, malam tahajud, pagi puasa. Gitu. Udah hebat deh. Nah, sehingga dengan berbuat seperti itu akan menimbulkan rasa ujub kayak setan. Setan itu kenapa dia jadi kafir? Bukan nggak kenal dengan Allah, tapi setan itu bukan setan, iblis sangat kenal dengan Allah. Pernah berdialog. Kenalan dia kayak gitu. Iya. Tapi kenapa kafir? Karena ujub. Gitu. Sombong. Gitu. Ujub dan sombong. Awalnya ujub, maka masuk pada sombong. Namanya ujub itu mengagumi diri sendiri. Ketika dia menyatakan kepada orang lain, namanya sombong. Gitu. Ujub dan takabur dosanya sangat besar itu. Kufur. Munculnya ujub dan sombong itu dari hasad. Kayak yang sekarang nih, Kang Imat, Kang Didun, Sarman. Kang Sarman. Ibn Sarman itu sombong banget. Sombongnya tulang-tulang. Kayaknya dibilang pakot hadamaddin. Imaduddin pakot hadamaddin. Apa artinya? Imaduddin itu telah meruntuhkan agama. Oke. Iya, sendi agama itu diruntuhkan. Sombongnya luar biasa, lebih dari iblis. Nggak bakal rame lagi tuh orang ini. Kita lagi nggak masuk. Tapi masuk sekolah. Sekolah, santren. Kemudian fal asahu adamu kufrihin, maka yang asah dia itu orang yang berpendapat seperti itu tidak kafir. Artinya apa? Karena masih dia mengatakan ada perbuatan Allah. Gitu. Masih tetap gitu. Nah, makanya di sini dikatakan di ikrarihim bi anna qudratal abdi ala dzalika minallahi ta'ala. Ya. Enggak kafirnya kenapa? Karena ikrar mereka. Gitu, ikrarnya artinya pengakuan mereka bahwa Allah, kekuasaan hamba itu atas yang demikian itu tidak lepas dari Allah. Gitu. Allah yang jadiin gitu. Tapi tetap dosa besar tadi, fasik. Orang wa man ittakhadha annal mu'assirahu wallahu ta'ala
lakin ja'ala bainal asbabi wa musabbabatiha talazuman aklian. Nah, ini lain lagi nih. Gimana kalau ada yang berpendapat wa man i'taqada, dan barang siapa yang beriktikad annal mu'assira, bahwa yang memberi bekas, yang mempunyai kekuasaan wallahu ta'ala itu Allah. Nah, tapi ada lakinnya, tapi lakin ja'ala bainal asbabi wa musabbabatiha talazuman aklian. Akan tapi dia menjadikan antara sebab, ya, Allah menjadikan antara sebab dan yang disebabkannya itu mesti talazuman aklian. Itu apa? Secara akli mesti gitu. Nggak mungkin ada sebab, nggak mungkin ada sebab apa musabab tidak ada sebab. Kan secara logika setiap ada asap pasti ada api. Itu logika. Tapi ternyata logika itu masih semu. Banyak asap tapi nggak ada api. Itu embun. Emang ada asap? Dilihat asap dulunya di awan. Kabut. Nah, kabut. Bilang ada asap, ada api. Itu logika semu. Itu secara mata. Nah, makanya mata itu, ya, mata akal itu terbatas. Pemikirannya akal terbatas. Tapi ainul basirah bisa menembus sesuatu yang tidak ditembus oleh akal. Gitu. Itu bagi orang-orang yang khawas. Kalau kita sih apa? Diawasin gitu. Gitu, karena banyak dosa. Itu orang-orang khawas begitu, mata hatinya itu tajam. Gitu. Kalau kita pakai mata, pakai logika, mau disalahin ini padahal, tapi bagi orang khawas dia tidak salah. Kalau kita mata-mata kan. Cuman mata-mata doang. Gitu. Hanya permukaan yang kita tahu, tapi di dalamnya kita nggak tahu. Itu yang namanya hakul yakin. Yang namanya hakul yakin itu merasakan, mengalami, itu baru namanya hakul yakin. Kalau hanya melihat belum hakul yakin, namanya baru ilmu yakin. Pas dirasain baru ilmu hakul yakin. Oh, ini air rasanya manis. Kan kalau lihat, wah modelnya sih manis nih. Coba cobain. Oh iya benar. Nah, namanya hakul yakin. Gitu. Dicobain asam. Kalau baru lihat doang belum aku yakin. Belum. Kalau udah merasakan baru hakul yakin. Gitu. Itu perbedaannya. Ada lagi ainul yakin. Anaknya pakai sapi. Pakai ayam dua sapi. Ya, jadi lakin ja'ala bainal asbabi wa musabbihat alazuman aklian. Akan tapi Allah ciptakan, jadikan. Ja'ala artinya jadikan. Allah jadikan antara sebab dan musabab berlazim-laziman secara akal, secara logika. Setiap ada sebab pasti ada akibat. Hukum kausa. Hukum kausa begitu. Gitu. Namanya hukum kausalitas, sebab akibat. Ya, namanya fisika itu nggak mutlak. Kalau kita belajar fisika, nah, ini dulu pernah belajar fisika juga, cuman lupa lagi sekarang. Satu tambah satu mutlak satu. Mutlak dua. Tapi hukum tadi Sat nggak berlaku sama Allah Taala tapi hukum sebab apa ya, sebab akibat nggak berlaku sama Allah Taala. Nggak berlaku sama Allah. Itu hanya tanda bagi kita supaya kita bisa berwaspada. Sebab akibat itu bagi Allah nggak berlaku. Allah nggak perlu dengan sebab akibat. Gitu. Jadi pelajaran IPA itu sebenarnya nggak berlaku, Ustaz. Nggak berlaku bagi Allah. Contohnya hujan dari air laut. Dari air laut katanya. Kalau dari air laut kenapa bisa banjir? Nah, dan sama juga. Sama seperti segelas air. Tuangin lagi, tetap aja segelas. Iya. Gitu. Sehingga ada yang penafsiran hujan itu bukan dari air laut, bukan dari air ini. Dari mana dong? Dari air Kausar. Sungai Kausar. Gitu. Air tersendiri dia.
sehingga air itu ada yang bilang bisa buat jadi obat gitu. Sungai Kausar Di mana itu Ustaz? di pinggiran surga. Tumpe dia. Tumpe sungainya. Masalahnya Banjir. kalau jujur kayak pakai air hujan, sabun nggak ngepusing. Gitu ya. Air Kausar. Sebab aneh udah ketemu malaikat ngomong. Didampingi Nabi Gufron. Makoli. Iya. Bihaizu katanya la yasyahu ta'akhuruha. Nah, dengan kira-kira tidak sah membelakanginya. Ta'akhuruha menundanya. Artinya apa? Enggak mungkin tiba-tiba ada ada musabab, pasti ada sebabnya. Sebab itu belakangan musabab. Nah, sebab itu apa belakangan musabab duluan. Gimana terbalik ya? Sebab itu duluan, musabab belakangan. Ada sebab, ada akibat. Musabab itu artinya akibat. Setiap ada sebab pasti ada akibat. Nggak bisa dibalik gitu. Tapi bisa Sat. Contohnya KPU. Akibat dulu baru sebab dulu bikin. Hasil dulu yang bikin. Iya. Gitu loh. Iya itu dia. Makanya itu kan nggak mutlak kan. Kalau secara itu nggak mutlak. Orang bisa tahu menang. Iya, langsung ditahu menang. Iya. Nggak pakai ini lagi. Nah di sini dijelasin pamata wujidas sabab, pamata wujidas sababu, wujidal musabbabu. Setiap kali terdapat sebab, pasti terdapat musabab. Gitu. Nah itu dibilang bahwa jahilun, orang itu jahil, gitu. Bego gitu ya. Bego, gitu. Kok itu menjadi hukum kausa itu hanya peringatan bagi Allah. Karena orang itu tidak bisa memahami kecuali dengan adanya kejadian. Gitu. Nah, kemudian wa man taqada annal mu'assirah wallahu wa anna bainal asbabi wa musabbabatiha talazuman adiyan. Ini lain lagi, kalau tadi aklian ya. Mesti ada sebab dan akibat secara akal gitu. Nah, sekarang kebiasaan. Wa man taqada, dan barang siapa yang beriktikad annal mu'assira, bahwa yang memberi bekas wallah, tetap Allah, memang Allah gitu. Tapi wa anna bainal asbabi wa musabbabatiha talazuman adiyan, dan bahwa antara sebab dan yang disebabkannya itu harus biasanya lazim gitu. Udah bah hukum adi deh, kebiasaan gitu. Bihaisu katanya, bihaisu yasihu ta'akhuruha, dengan sekira-kira boleh aja belakangan gitu, boleh aja belakangan, tidak tiba-tiba musabab duluan baru sebab, boleh aja. Nah kalau itu gimana hukumnya orang yang beriktikad seperti itu? Fahuwal mu'minun naji, maka orang mukmin itu selamat. Itu sih hukum adat aja, kebiasaan. Bisa aja nggak ada sebab dan musabab gitu. Namanya mukmin yang selamat gitu. Insyaallah taala. Semoga Allah mengkehendakinya gitu. Artinya kalau yang beriktikad seperti itu Allah yang memberi bekas. Sedangkan sebab dan musabab hanya sekedar kelaziman kebiasaan gitu. Namanya apa? Kalau dalam bahasa hukum apa namanya itu ya? Talazuman adian, itu hukum kebiasaan. Bisa aja tidak terjadi seperti itu gitu. Kayaknya di sini bihaisu yasihu ta'khuluha, dengan kira-kira boleh nggak ada sebab, tahu-tahu ada musabab. Bisa jadi apa nggak ada musabab, nggak ada sebab, tahu-tahu terjadi gitu. Seperti gempa gitu. Nah, seperti gempa. Itu gempa menurut perkiraan ini, tapi kadang-kadang perkiraan itu ternyata nggak terjadi gempa, nggak terjadi tsunami. Kayak mendung Ustaz ya. Iya, mendung. Hujan. Tidak selamanya mendung akan hujan.
gitu. Itu Chris yang ngomong. Cuman tapi itu bisa bisa kita sebagai renungan. Artinya sebab itu tidak merupakan mutlak gitu. Hanya Allah memberikan tanda aja, waspada gitu. Nah, jadi fal aqsamu arba'atun, maka bagian-bagian itu ada 4. Ya, masalah sebab akibat bikuwatin ja'alah Allah adi, hukum adi dan hukum bukan bitopihi au bikuwatihi. Fal aqsamu arba'atun, bagiannya ada 4 gitu. Wa haitsu wajabat lahu ta'ala al-wahdaniyatu, dengan sekira-kira wajib bagi Allah Ta'ala oleh bersifat wahdaniyat, istahala alaihi diduha, mustahil atasnya oleh lawanannya, wa huwa ta'addudu, dan yaitu berbilang-bilang. Sawa'un kana ma'al infisal awil ittisal, sawa'un kana ma'al ittisali awil infisali, sama saja adalah ia ittisal menyambung, kam mutasil atau kam munfasil gitu. Tahu ya kam kemarin menafikan bersambung, bahwa Allah itu sifat wahdaniyatnya itu menafikan sesuatu yang ada di dalam itu yang menyaingi gitu. Seperti apa? Kudrat itu satu serba satu gitu. Tidak boleh 2, kudrat yang satu bikin langit, yang satu lagi bikin bumi. Itu namanya kam mutasil. Nah, kalau kan mufasil tadi ada hamba yang berpendapat bahwa memang Allah ciptakan itu kekuatan, sehingga kekuatan itu bisa digunakan oleh makhluk itu tanpa turut campur Allah gitu. Nah, itu namanya kam munfasil. Ya. Wa'lam, kita gini, wa'lam anna bahsal wahdaniyati, ketahuilah bahwa pembahasan sifat wahdaniyat asrafu mabahisi hadzal fanni, paling mulia pembahasan ini ilmu. Ya paling sulit wahdaniyat itu. Gitu. Kenapa? Karena kita ingin mengesahkan Allah Maha Esa. Gitu. Walidzalika kasurat tanbihu alaihi fil Qur'anil azim, dan karena itu banyak peringatan atasnya di dalam Al-Qur'anul azim gitu. Nah, masalah keesaan Allah, bukan kekuasaan Allah, tapi keesaan Allah. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Wah, banyak banget la ilaha illa huwal hayyul qayyum wahdahu la syarikalah. Banyak sekali mengenai peringatan daripada Al-Quran mengenai Allah itu Maha Esa gitu. Kalau Maha Kuasa mudah, tapi ketika masalah Esa, bagaimana gambaran Maha Esa Allah gitu. Sehingga